Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 8 Januari 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Markus, bab atau pasal 6, ayat 34 sampai dengan ayat 44. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengar memperlihatkan Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus tidak membiarkan mereka pergi dengan perut kelaparan, melainkan memberi mereka makan hingga kenyang. Lain halnya dengan para murid, kalah sadurunge perang, kalah sebelum berperang. Yakni sebuah ungkapan untuk orang-orang yang menyerah sebelum berupaya menyelesaikan persiapan untuk berperang itu. Dan sikap seperti itulah yang sebenarnya diperlihatkan murid-murid Yesus ketika mereka harus memberi makan 5.000 orang. Mereka mengusulkan agar orang-orang itu disuruh mencari makan sendiri. Namun bukan itu yang dikehendaki Yesus. Yesus ingin mengajar para murid dan juga orang banyak untuk datang kepada Dia dalam segala kebutuhan mereka. Perintah Yesus kepada murid-muridnya agar mereka memberi makan orang banyak juga bertujuan agar murid-murid memahami keterbatasan mereka dan menyadari siapa Yesus sesungguhnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam saat seperti itu, para murid memang bukan datang kepada Yesus nyatanya, melainkan justru menghitung-hitung biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli makanan. Bisa jadi alasannya karena mereka memang tidak memiliki uang sebanyak itu. Disinilah dituntut rasa belas kasih. Belas kasih menunjukkan kepekaan serta kelembutan hati terhadap kebutuhan sesama. Namun belas kasih tergantung juga pada tingkat kegentingan situasi. Gereja kerap dikritik kelewat sibuk dengan urusan rohani, namun kurang peduli pada masalah sosial. Nah, saudara saya terkasih, makanan dan minuman merupakan kebutuhan manusia yang paling pokok dan mendasar. Maka memberi makan kepada orang yang lapar merupakan wujud dari tindakan kasih yang paling mendasar pula. Itulah yang dilakukan oleh Yesus terhadap para pengikutnya. Ia tidak menerima usulan para murid untuk menyuruh mereka pergi dan mencari atau membeli makanan sendiri-sendiri.
Juga tidak meminta para murid untuk memberi mereka uang supaya mereka dapat membeli makanan sendiri-sendiri. Dengan tegas, Yesus meminta para murid untuk memberi mereka makan dengan apa yang mereka miliki. Uang memang sangat penting untuk hidup, tetapi tidak selalu bisa menjadi solusi untuk segala-galanya. Saudara saya terkasih, jika Yesus dapat melakukan hal yang luar biasa pada sumber yang begitu terbatas, Ia pun dapat melakukan hal yang sama bagi hidup kita. Jika kita memiliki sesuatu yang kita anggap tidak berarti, tetapi kita ingin melayani orang lain melalui milik kita itu, kita bisa meletakkan di tangan Yesus. Ia dapat melakukan hal besar dengan karunia dan talenta yang ada pada kita untuk menyentuh hidup orang lain. Marilah kita usahakan dan terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup yang turun dari sorga, roti yang mampu memuaskan kebutuhan umat-Mu, baik jasmani maupun rohani. Mampukanlah aku untuk berani menjadi roti yang dapat dibagi-bagi, dan tumbuhkanlah dalam diriku rasa belas kasih kepada sesama. Amin.